Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tilipolen, kembali lagi dalam program podcast episode Panggung Demokrasi. Saat ini saya sudah bersama Bu Dewan Koidatul Sipta. Siapa sih yang Waalaikumsalam. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar pendidikan politik. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi momen pesta demokrasi pemilu 2024. Jadi ini perlu pemahaman. Nah, kalau saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai politik perempuan, perempuan yang terlibat di dalam politik. Iya. sebagai anggota dewan pasti udah memahami. Di awal deh, satu pertanyaan di awal, apa sih yang tertarik dari politik ya? Karena kan sebagai perempuan pasti banyak nih yang dikerjakan gitu. Ya, jadi untuk masalah politik ini mungkin bagi sebagai masyarakat ataupun bagi seorang perempuan ini menjadi hal yang tabu ya. Gitu Iya kan? benar. Karena di pikiran mereka politik itu kejam, politik itu kotor, jahat segala macam. Nah inilah tugas kita mengedukasi kepada masyarakat bagaimana politik itu seperti apa sih gitu kan. Politik itu dibikin happy gitu kan, tidak dibikin rumit atau kejam seperti yang mereka bayangkan gitu, wacananya seperti itu gitu ya. Jadi kita bikin enjoy seperti apa gitu kan, paling kita terjun ke masyarakat melakukan sambil bersilaturahmi, dan di situ kita juga berbincang-bincang keterkaitan politik perempuan karena memang untuk perempuan ini kan hal yang sering diangkat gitu kan ya, untuk bagi bagaimanapun di bidang apapun termasuk di politik ini gitu. Sampai ada aturan, ada terpenuh keterwakilan 30% perempuan. Nah, realisasinya untuk di Cilegon apakah 30% itu terpenuhi atau belum terpenuhi? Jadi kan memang ini kan kita memasuki tahun politik ya, otomatis ini juga sebagai amanat dari undang-undang di mana kita seorang perempuan itu harus terwakili 30%-nya 30% untuk keterwakilan kita di parlemen. Akan tapi khusus di DPRD Kota Cilegon sendiri itu belum mencapai angka segitu gitu. Saat ini ada 4. Iya, ada 4 perempuan anggota dewan. 4 berarti sekitar 10%. Ya, kurang lebih 10% lah ya, gitu kan, untuk keterwakilan perempuan di parlemen ataupun di anggota dewan DPRD Kota Cilegon. Nah, kenapa kok perempuan kayaknya sulit banget untuk menyaingi para lelaki, para laki-laki nih gitu? Iya, mungkin yang harus dirubah mindsetnya adalah perempuan itu sendiri. Gitu, perempuan ya. Walaupun itu sebagai amanat undang-undang yang harus kita terwakili 30%-nya. Nah, di sini ada sebuah bentuk ketidakpedean gitu kan. Masih insecure lah bahasa baru sekarang gitu kan ya. Jadi hal ini yang harus kita pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, provinsi, dan stakeholder yang ada memang harus berupaya untuk meningkatkan keterampilan dari skill politiknya perempuan, memperoleh pengetahuan tentang politik, terkait tentang bagaimana mengupgrade diri perempuan, memantaskan dirinya begitu kan di dunia politik. Ini harus dibekali juga sebelum memasuki kita menjadi anggota dewan gitu. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan, berarti kan dari pembekalan, dari pembelajaran harus dimulai dari mana dulu nih? Kalau mahasiswa mungkin dari organisasi yang ada di kampus, semacam itu. Tapi kalau sudah tidak lagi kuliah, contoh sekarang udah punya keluarga, udah punya anak, tiba-tiba ingin terjun ke politik, apa yang harus dilakukan oleh perempuan ini? Betul. Jadi memang tantangan tiap zaman itu kan berbeda ya bagi ya perempuan dari masa ke masa. Tentunya kita ini berperan aktif itu ada 2 ya. Ada peran domestik dan ada peran publik. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kang Pram, bagaimana saat ketika tidak menjadi mahasiswa, tidak, katakan dia ibu rumah tangga, berarti peran dia ada di domestik. Nah, ketika peran dia sudah berubah menjadi peran publik, tentunya harus dibekali oleh partainya,
yang mengusung dia gitu sebagai perempuan. Baik itu untuk mengikuti pelatihan, training terkait tentang politik gitu kan, bagaimana perlindungan perempuan dan anak itu juga harus dibekali gitu kan. Dan tadi itu skill dan keterampilan itu harus dimiliki biar si perempuan ini tidak tidak rasa kekurangan pedianya itu hilang gitu kan. Intinya kita harus bahu membahu lah mensupport, membantu si perempuan ini agar bisa tampil di depan publik begitu. Salah satu untuk membangun kepercayaan dirinya kan harus dibekali dengan ilmu. Betul. Nah, kalau di PKS, apakah ada Bu pendidikan politik khusus untuk perempuan? Iya, kalau di PKS, alhamdulillah ya, kita itu tiap pekan gitu kan selalu bertemu gitu kan dengan kawan-kawan sesama kader PKS, di mana itu dirutinkan, dan di situ kita juga bisa berkiprah dengan menyampaikan pendapat kita, mengasah pola pikir kita juga, ide-ide, mengeluarkan gagasan kita juga. Di situ kita ada kelompok untuk ya pekanan kita bertemu, saling bertatap muka, tentunya itu saling bertukar pikiran. Disitulah kita dilatih skillnya, dan tentunya dari pihak struktur juga DPTD itu sering melakukan kayak seperti sekarang pencalegan. Kita sering melakukan koordinasi konsolidasi terkait pembekalan buat BCAD maupun caleg-caleg nantinya yang diusung oleh PKS begitu. Berarti tidak dadakan nih. Tidak. Dadakan karena kan biasanya menjelang pemilu sekarang udah memasuki tahapan pencalonan ya. Iya. Kita tarik beberapa bulan yang lalu nggak? Siapa yang pengen ayo daftar, tapi harus sudah ada kader. Itu kan yang harusnya yang dilakukan oleh partai politik. Iya. Kalau kita PKS tadi itu sudah jauh-jauh hari dari bulan ke bulan gitu kan, siapa targetnya kita lakukan itu. Sudah ada pembinaan tiap pekannya seperti itu. Jangan asal comot untuk pemenuhan pendaftaran 30%. Bahkan maaf nih Bu, ada isu di masyarakat bahwa 30% untuk terpenuhi pendaftaran caleg itu perempuan, ada yang hanya sekedar ya udahlah sebagai pengukuran syarat pelengkap atau kayak gitu. Nah, pandangan Ibu gimana nih? Bener atau mungkin ada kita gitu? tidak ini ya. Nggak seujon lah. Yang intinya memang ada saja yang berpikiran seperti itu hanya sebagai pelengkap gitu kan, untuk menunaikan kewajiban administrasi segala macam ya. Itu sah-sah saja gitu kan ya. Akan tapi ya tadi itu kalau kita di Partai Keadilan Sejahtera di PKS ini mau perempuan mau laki-laki kita sejajar sama untuk mendapatkan pendidikan politik gitu. Nah kan untuk kita ibaratnya bersaing atau apapun gitu kan dengan seluruh partai yang ada, tentunya kita berlomba-lomba gitu untuk mencari perekrut suara segala macam gitu. Sama ya. Padahal kan kalau cara berkomunikasi perempuan harusnya lebih gampang sih pada saat kampanye ya kan. Nemuin ibu-ibu yang lagi belanja di warung ngobrol gimana kan kayaknya lebih dekat kalau untuk perempuan. Iya betul. Ya itu tinggal kembali lagi ke diri si perempuannya itu ya ya. Jadi bagaimana dia memposisikan dirinya, pede nggak nih? Gue caleg nih gitu kan, bahasa kasar gitu kan. Dia udah caleg nih, gimana caranya menarik simpati ibu-ibu atau masyarakat untuk simpati ke kita gitu, untuk bisa memilih ke kita gitu kan. Nah itu tadi tinggal kepiawaian kita sendiri memang. Maka dari itu kita dibekali oleh ilmu, kemudian pemahaman tentunya dengan politik perempuan seperti apa sih gitu kan. Ini harus banyak belajar, apalagi sekarang sudah banyak ya di YouTube, di Google juga kan, bagaimana untuk pendidikan politik perempuan itu seperti apa. Sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu itu. Tinggal kitanya sendiri saja untuk bisa mengupgrade diri kita. Mengupgrade, karena kan ilmu harus selalu diupgrade. Iya, betul. Terutama pengalaman. Khawatir, ada rasa kekhawatiran nih, pengen nyalek, tapi kalau gagal gimana ya gitu. Iya. Jadi memang ada timbul hal-hal seperti itu wajar ya, manusiawi gitu kan. Cuman kita harus mengedepankan optimis. Optimis, benar. Jangan, jadi kalau kayak gitu kan udah suzon dulu nih. Jadi udah mikir yang rumit-rumit gitu kan. Coba dihilangkan. Nah, jadi kita timbul kegiatan-kegiatan positive thinking gitu kan, untuk berpikir secara
positif agar bisa membangun diri kita, membangun karakter kita, juga bisa menatap masa depan itu. Oh, saya yakin bisa. Jadi ada keyakinan gitu kan, jangan memikirkan. Memang sih dalam dunia politik itu tentunya nggak berjalan mulus, tentu aja ada halangan, rintangan. Cuma kan ya itu sudah sunatullah ya, gitu kan, pasti ada ujian dalam hidup kita. Ya kita tinggal tadi itu positif thinking aja untuk ini, yakin gitu kan, untuk bisa berjalan melalui ujian di dunia politik ini gitu. Iya, dunia politik berarti kan harus ada kepercayaan diri, Iya, benar-benar betul. gitu. Iya, Untuk membangun kepercayaan diri ya harus mengupgrade ilmu gitu, dan tentu saja harus mencari kira-kira partai politik mana yang bisa memberikan edukasi politik. iya, sepakat. Nah, Iya. sepakat benar. Iya, sepakat. Nah, persaingan dengan para caleg laki-laki. Kalau laki-laki kan kadang apa ya, silaturahmi, kumpul-kumpul sama masyarakat untuk bersosialisasi bisa sampai tengah malam, sampai Iya. pagi. Nah, kalau Iya. perempuan, caranya kayak gimana nih? Tentu saja kan udah ditunggu sama orang rumah kalau Iya. sampai larut malam. Jadi gini Kak, memang ini yang sering terjadi gitu kan. Oh enak gak ya ngundang Bu Sita nih sampai malam ini segala macam. Pertama memang harus komunikasi ke suami. Nah, penting Gitu ya. kan. Penting itu komunikasi. Jadi biar mengkondisikan kegiatan-kegiatan yang di rumah ataupun kita ketika di luar rumah gitu kan, selalu izin dulu gitu kan. Nah, ketika sudah mendapatkan izin kan enak kita gitu kan, didampingi dengan adik atau siapa gitu kan, kita ini kalau sampai tengah malam gitu kan, ya intinya kita sama, nggak jauh berbeda dengan caleg laki-laki, kita bisa kok Bisa. menempatkan, bahkan saya sampai jam 1 gitu kan. Ya namanya kita segmen untuk mencari suara kan bukan perempuan saja, tapi kan bapak-bapak, laki-laki. Nah, laki-laki ini kan mereka dari pagi sampai sore kerja, otomatis kan ketemu malam gitu kan. Yang malam itu kadang sampai larut malam kita untuk koordinasinya, buat penguatan kita segala macam gitu. Saya nggak apa-apa gitu, sudah terbiasa. Yang penting itu sudah dapat izin suami, komunikasi udah ini ya sudah lanjutkan. Ya, karena kan tentu saja harus ada seizin suami. Iya. Terus kemudian gerakan perempuan ini berarti tidak memiliki keterbatasan sih sebenarnya, Mbak. Iya. Asalkan manajemen waktu. Betul. Iya. Manajemen waktunya itu bisa seperti apa gitu. Iya, tinggal kita atur polanya. Pola waktunya seperti apa nih gitu kan. Jadi kita di depan masyarakat yang khusus laki-laki, kita juga bisa sama kayak caleg laki-laki gitu kan. Dari waktu kita juga no problem, mau sampai dini hari gitu kan. Ya asal tadi itu kita bicarakan hal-hal yang penting, yang urgent, yang memang dibahas untuk pemenangan kita nanti ke depannya seperti apa gitu. Iya, apalagi kan pasti pertemuan internal partai, terus internal tim sendiri, terus silaturahmi untuk bersosialisasi. Ini kan butuh manajemen waktu yang luar biasa. Betul. Nah, itu dikerjakan sendiri atau kayak ada manajemen, Bu? Apa tim yang membuat manajemen nanti? Nggak, sendiri aja, dicatat, ditulis gitu kan. Dan ini saya laporkan ke suami gitu, ini nanti malam ini sampai jam sekian, jam sekian gitu, pertemuan di tempat A, tempat B, tempat C gitu kan. Dan itu saya tulis gitu biar nggak lupa. Itu biasanya apakah ada masyarakat nih yang saya pengen ketemu Bu Sita, bisa nggak ke rumah kayak gitu? Iya, emang kayak begitu rata-rata kebanyakan gitu. Oke siap gitu, kita atur waktunya, lihat dulu jadwalnya gitu, kemana yang kosong. Jadi kebanyakan masyarakat ngikutin waktu kosong saya juga, karena saat ini memang sudah 5 bulan lagi ya, kurang lebih kita ya. Udah mulai memanas. Iya, mulai memanas, kita anak musim politik. Iya, memanaskan mesin politik gitu. Jadi udah mulai saat ini. Sebenarnya mah waktu itu berjalan dengan cepat banget. Betul. Sekarang sudah di bulan Agustus, siap-siap nih daftar caleg sementara akan keluar. DCT nanti kalau nggak salah Oktober ya. Itu tetap calon tetapnya. Calon tetap. Sementara kan calon sementara dulu. Itu ada fit and properties nggak? Sebelumnya kita ini kan BCA ini ya, bakal calon. Nah, pas pendaftaran ke TPU itu kan harus dilampiri oleh data itu tadi, dari tes kesalahan, medical check up, kemudian SKCK, kemudian mendapatkan surat dari pengadilan negeri gitu. Jadi itu sudah semua persyaratan-persyaratan
yang buat kelengkapan di KPU. Jadi ya kita tinggal menunggu hasil DCS-nya gitu kan, dari DCAD kan data calon nanti jadi CAD calon anggota dewan. Calon anggota dewan. Itu sudah persyaratan sudah terpenuhi baru berganti. Iya. Oke, ini menarik sih sebenarnya. Perempuan lagi. Sebenarnya yang diperjuangkan perempuan dalam politik apa sih, Bu? Iya, pertama pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Iya. Jadi tadi yang saya bilang ya, perempuan itu memiliki peran domestik dan peran publik. Nah, bagaimana caranya? Kedua peran ini kan tidak harus saling berkolaborasi gitu kan, agar bisa tadi itu membangun peradaban yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan, peraturan perundang yang ada gitu kan. Bagaimana semua peradaban yang ada saat ini kan memang ada peran perempuan, bukan sekedar laki-laki saja. Kalau kata era Raden Kartini ya emansipasinya. Gitu ya. Cuman kan tadi itu tetap walaupun emansipasi dijunjung tinggi, kita kodratnya sebagai wanita ya balik lagi kalau di rumah kan gitu. Dan ini memang harus ada koordinasi dengan suami dan keluarga yang lain. Ini yang memposisikannya. Apalagi kan persoalan keluarga. Siapa lagi yang lebih paham kalau bukan perempuan? Iya. Nah, bener kan? Jadi persoalan rumah tangga kayak, mohon maaf ya, kemarin kan ada kasus stunting, terus ada KDRT yang dialami oleh perempuan. Lagi booming gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh politisi perempuan terhadap kasus yang memprihatinkan itulah gitu? Yang sudah dilakukan itu kita akan kan alhamdulillah nih di DPRD Kota Cilegon itu hasil dari perda inisiatif dari Dewan, yaitu tentang pengutamaaan gender, kemudian perlindungan perempuan dan anak. Nah ini salah satu peran kita perempuan masuk ke dunia politik, masuk ke parlemen, bagaimana meningkatkan tadi itu martabat kaum wanita yang menjadi pinggiran lah, tidak dipandang, maksudnya masih dipandang sebelah mata gitu ya. Wah apa sih perempuan tuh kan rata-rata masyarakat udahlah perempuan mau jangan sekolah tinggi-tinggi juga nanti balik lagi ke rumah gitu. Cuman kan tidak menyalahkan itu juga ya. Cuma kan ini kita harus memiliki wawasan juga bahwa kita wanita juga bisa berkiprah di dunia pemerintahan, di dunia politik, kesehatan gitu kan. Kalau nggak ada wanita itu bagaimana gitu kan? Ibaratnya ya tadi kata itu sayur tanpa garam kata bapak-bapak gitu kan. Jadi bahkan di Islam pun kan kita sejajar untuk mengenyam pendidikan, mengenyam pekerjaan, sejajar setara gitu kan. Tidak ada yang membedakan ini khusus kaum laki-laki harus lebih tinggi, pasti tidak seperti itu. Gitu. Iya. Yang diperjuangkan perempuan, apakah lebih pada permasalahan perempuannya saja, anak-anak atau keluarga? Seperti apa sih? Kompleks ya? Iya, semuanya itu ada. Apalagi perempuan kan memiliki intuisi, perasaan yang feeling gitu. Sementara laki-laki itu kan lebih ke logika gitu. Nah, cara menggabungkan antara dewan laki-laki sama perempuan ini gimana gitu? Kita jangan mengedepankan perasaan saja, tetapi logika juga harus kita depankan. Biar apa? Biar nanti kita menghasilkan kebijakan yang humanis, kebijakan yang memang bisa ke pro rakyat. Ya inilah yang nantinya antara kita terjun ke ruang publik gitu kan, menjadi peran publik ini ya tadi itu bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang seperti itu yang kita inginkan. Sahabat Philip Online ini menarik nih. Satu lagi nih Bu, bagaimana sih memotivasi perempuan agar mau terjun ke politik? Karena bagaimanapun juga populasi perempuan di dunia ini kan sangat besar, bahkan lebih banyak daripada laki-laki gitu. Iya, betul. Sementara ya peran perempuan juga kan sangat besar, tidak kalah dengan laki-laki. Apa yang bisa mungkin disampaikan untuk sahabat Philip Online nih, para perempuan yang ada di Cilegon biar tertarik untuk gabung ke politik? Ya buat kaum hawa, kaum perempuan khususnya di kota Cilegon dan sekitarnya, saya berharap untuk para perempuan yang tertarik di dunia politik, ayo silakan terjun di dunia politik, karena memang kita bisa membantu kaum derajatnya perempuan yang tentunya bisa
apalagi ini ditunjang, dikuatkan, diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bahwa kita ini memiliki keterwakilan dengan jumlah porsi 30%, tentunya dengan porsi 30% ini bagaimana cara kita memaksimalkan potensi-potensi kita yang ada di diri kita agar bisa untuk bermanfaat bagi khususnya di pemerintahan daerah Kota Cilegon, dan tampil dengan percaya diri dan penuh keyakinan. Jadi yang pertama harus dirubah itu memang mindset kita. Mindset kita dirubah bahwa kita yakin kita itu mendapatkan posisi yang sama dengan kaum laki-laki yang sejajar untuk menyampaikan pendidikan, pekerjaan atau apapun. Apalagi kita terjun ke dunia politik, tentunya ini sangat diharapkan peran kita untuk tampil di ruang publik. Begitu. Iya, karena dengan keterlibatan perempuan di politik itu bisa mengangkat harkat dan derajat perempuan, dan bisa memberikan solusi persoalan-persoalan yang dialami perempuan, anak-anak, dan keluarga. Iya, itu yang dirasa, Bu. Makanya ini keterwakilan di DPRD Kota Cilegon aja baru 4 nih. Iya, baru 4. Tapi sekarang banyak sih baligo caleg-caleg perempuan. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti di 2024 lebih dari 4 orang perempuan gitu kan. Yang tadi itu kita baru 10%-nya saja untuk keterwakilan perempuan. Ya mudah-mudahan full 30%. Jadi emak-emak pilihlah caleg. Sama aja nih. Oke. Terakhir Bu Dewan. Iya. Statement closing karena waktu juga nih, bentar lagi 25 menit. Apa yang bisa disampaikan untuk sahabat Philip Online? Iya, kalau kita ingin membantu seorang perempuan untuk terjun di politik, tolong bagi kaum perempuan, ya kita saling bahu-membahu untuk bekerja sama untuk membantu caleg perempuannya. Karena kalau bukan perempuan itu sendiri, siapa lagi yang akan bantu gitu kan untuk meningkatkan tadi itu yang dibilang Kampret, meningkatkan harkat martabatnya para wanita. Apalagi sekarang alhamdulillah kita juga memiliki Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bahkan sampai ke daerah sudah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tentunya hal ini menjadi support buat kita perempuan bahwa pemerintah pun serius terhadap kepentingan kaum perempuan untuk tampil di ruang publik khususnya di politik begitu. Jadi hayo untuk perempuan jangan takut untuk masuk ke parlemen, kita bahu-membahu bareng-bareng gitu ya, kerjasama untuk agar perempuan itu sama posisinya dengan laki dengan meningkatkan kinerja kita tampil di ruang publik. Asik. Lugas banget cara penyampaiannya. Ini udah periode keberapa, Bu? Kedua. Waduh, lebih memahami. Ya, nanti OTW 3. Baik, terima kasih Bu Dewan sudah mampir ke kantor. Sama-sama, Kampret. Salam buat ke Bapak. Salam. Kapan gitu kesini lagi? Oh ya, siap-siap nanti dikabarin. Baik, terima kasih di sahabat Philip Online sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi ya.